Kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya, bincang-bincang dengan Kak Berlian. Pada episode 1 kita udah bahas kenapa Kak Berlian memilih program studi teknologi pangan dan khususnya lagi di IPB. Yang kedua, waktu mahasiswanya ikut tipologi apa, mau kupu-kupu, kura-kura, atau kuman, atau kuda gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat sukses Kak Berlian menempuh pendidikan lulus dari sarjana teknologi pangan di IPB. Kemudian yang sekarang episode keempat sudah hadir bersama kita sekarang. Kita akan bincang dengan Kak Berlian tentang bagaimana karir beliau sekarang dan mau kemana selanjutnya. Halo Kak Berlian, apa kabar? Halo Bapak, kabar baik. Sibuknya apa nih selain bekerja tentunya? Ya, berdagang juga selain bekerja kantoran. Ya, nggak ada ini lagi kuman. Kuliah main. Masih. Oke, baik. Masih banyak teman ya? Iya, masih. Baik. Sejak kapan lulus? Tahun 2015 Januari. Nah, boleh cerita karir pertamanya waktu itu apa setelah lulus? Ya, jadi setelah lulus itu Berlian ya alhamdulillah ya ditawarin dosen pembimbing. Oh, Prof. Dedi Fardias ya. Untuk magang kerja di Badan POM RI seperti itu. Dulu, boleh cerita? Ya, boleh. Pekerjaannya apa aja di sana? Boleh Pak. Jadi dulu tuh sedang ada proyek ya pengembangan namanya panduan ya, buku panduan. Program manajemen resiko ya, risk management program gitu kan, RMP for food, untuk pangan. Jadi ada beberapa ya, ada beberapa anak IPB ya, salah satunya Berlian gitu yang magang di sana, gitu sih. Terus kegiatannya sehari-hari ngapain aja? Kegiatannya kita ini ya membantu pemerintah untuk mengembangkan buku panduan tadi gitu. Jadi ngedraft, rapat, menyempurnakan, ngedit. Ya, berdasarkan ya panduan ini ya dipandu sama selama berapa lama dosen dan juga Berlian di situ 5 bulan sih di Bepom. 5 bulan. Selama 5 bulan tuh itu aja atau ada lagi kegiatan yang lain? Assignment. Ada, kita alhamdulillah diajak juga berkunjung ke industri Pak, gitu ya, industri multinasional ya, dan juga ya ada yang lokalnya juga, dan di situ Berlian belajar sih bertemu dengan pertama kalinya ya, bertemu dengan pimpinan-pimpinan gitu, di perusahaan seperti itu, belajar juga bagaimana. Itu kegiatannya bukan sosialisasi pengawasan, lebih ke konsultasi tentang program tersebut sih, karena kan akan diterapkan ya. Oke, kan di Badan POM itu ada membidangi standar, ada membidangi pendidikan, penyuluhan, ada yang membidangi apalagi pengawasan. Nggak ada yang berkaitan dengan itu tugas-tugas selain tadi ngonsep, ngedraft panduan. Enggak rapat, sih, karena kan memang lebih khusus untuk itu ya tim tersebut. Setelah 6 bulan, terus berikutnya setelah 6 bulan jadi satu buku panduan, Berlian pindah tuh ke ngelamar. Ya, melamar. Diwawancara. Ya, betul. Masih ada nggak pertanyaan yang paling ingat ditanya waktu itu? Pertanyaan apa yang paling ingat ditanya waktu wawancara kerja di swasta? Pertanyaannya lebih ke Anda mau gaji berapa atau Anda mau apa? Anda mau apa pada perusahaan saya? Ada apa? Enggak sih, lebih beliau tanya apa yang kamu mau tanya lah, mau tahu tentang perusahaan ya. Beliau lebih bertanya tentang ini sih, apa job desk-nya apa gitu ya, rincian pekerjaan saya nanti seperti itu. Dan ternyata ini perusahaan flavor tadi ya? Flavor. Nah, ternyata kegiatan sehari-hari di sana apa jobnya? Ya, dulu tuh Berlian kan awalnya sebenarnya nggak masuk ke R&D ya, dulu tuh awalnya QC Pak, gitu kan, QC. Tapi setelah sebulan kemudian QC itu quality control. Ya, quality control. Lalu setelah sebulan jadi dilihat bisa pindah ke R&D, karena kan memang dulu tuh ditawarin QC dan R&D, tapi dari manajer saya sebulan di QC pindah R&D. Di R&D apa aja yang dilakukan? R&D lebih pengembangan flavor dan seasoning sih, nyampur itu apa tergantung kebutuhan dan klien ya. Berlian di situ banyak belajar tentang single raw mat ya, dari atasannya Berlian juga, dan juga sering main di lab, gitu kan, karena terus ingredientnya itu dibuat oleh perusahaan itu atau impor? Ingredient
yang Flavor tadi? Ada juga dibikin. Ada yang didatangkan, ada yang dari dalam juga. Oke. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Berapa lama kerja di sana? Di sana sebenarnya 1 tahun. Apa yang paling mengesankan di sana? Ya. Di sana mengesankan itu karena banyak proyek ya Pak. Berlian suka banget tuh sibuk. Sibuknya maksudnya dalam pengembangan ya gitu. Setelah dijalani ternyata memang lebih suka di R&D dibanding quality control gitu ya. Karena memang lebih banyak riset, inovasi, kita membuat sesuatu yang baru gitu ya. Gitu, seasoning dan itu ada, alhamdulillah ada satu project seasoning yang gold di customer pada saat Berlian masih kerja di situ gitu. Ya kalau gitu kan udah 1 tahun kerja, kenapa pindah? Siapa tahu akan ada karir jadi manajer di sana. Jadi dulu Berlian karena sakit sih, sakit jadi alasan kesehatan ya pindah gitu. Terus setelah itu ngelamar lagi? Setahun setelah resign Berlian vakum kerja di industri pangan, itu fokus berdagang sambil cari kerja juga ya. Boleh tahu berdagang apa? Dulu awal banget itu Berlian berdagang jilbab. Memang langsung fokusnya desain online. Sendiri? Enggak, ngambil dari orang Pak. Ngambil orang. Ngambil dari toko orang. Online ya? Ya, betul. Ini termasuk hasil? Enggak. Sekarang udah nggak jualan lagi. Bagus soalnya kudu. Iya. Terus? Nah, sambil cari kerja. Berapa lama itu yang setahun jilbab? Setahun ya? Setahun. Habis itu pertumbuhan oke? Pertumbuhan oke, cuma memang setelah berjuang banget ya. Karena itu Berlian memang pada saat mau resign pun itu tuh berpikir bahwa pengen kerja tapi juga dagang gitu kan, apa ya gitu. Jadi pada saat resign ya udahlah langsung dagang dulu gitu sembari cari kerja gitu. Oke, generasi Z ya. Meskipun sudah sarjana dan sudah bekerja di dunia industri, ternyata juga ada kesempatan untuk berentrepreneur real di online shop ya, secara digital ya. Dan ini saya kira juga pengalaman. Padahal waktu mahasiswa nggak termasuk tipe mahasiswa kuda, kuliah dagang, tapi kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah rapat, satu lagi kuman ya, kuliah main. Oke, terus lanjut usahanya apa lagi setelah dengan kerudung? Setelah kerudung Berlian kerja dulu ya di daftar lagi itu kerja, alhamdulillah keterima. Daftar atau ngelamar? Iya, ngelamar ya. Ngelamar kerja di perusahaan PT Bioteknika Sukses Abadi. Bergerak di bidang apa itu? Bergerak di bidang distributor bahan baku pangan ya, enzim produknya enzim ya? Untuk pengolahan pangan. Ya, jadi enzimnya dari luar atau produksi sendiri? Dari luar negeri. Dari luar ya, oke. Dari luar negeri. Ya, Berlian daftar melamar sebagai di posisi Regulatory Affairs eksekutif ya, alhamdulillah keterima. Semenjak itu di 2017. Sampai sekarang. Jadi udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya, lebih. Ya. Wah, selamat dong kalau gitu. Terima kasih Pak. Rencana selanjutnya gimana, Ber? Apa ada punya perusahaan sendiri atau mau sekolah atau mau apa lagi? Ke depan memang inginnya punya perusahaan sendiri. Wow, selamat ya. Amin. Ya, cuman untuk ya tahap di awal kan kita punya jangka panjang ya Pak target, tapi kita harus tarik mundur juga ya gitu. Jadi untuk tahun depan atau 2 tahun lagi apa nih dalam pikiran rencana? Kuliah dulu ya S2. Master itu perlu sih kalau untuk di dalam negeri atau luar negeri? Mau mencoba luar negeri dulu. Mencoba luar negeri ya. Semoga ada rezekinya. Amin. Kan banyak beasiswa. Iya Pak. Harus dari rezeki sendiri kan. Iya. Oke. Selanjutnya barangkali ada rencana-rencana yang lain? Ya menikah lah ya pasti ya. Oh ya, selamat dong kalau gitu ya. Dan tetap berkarir sih Pak di ya, kalaupun nanti udah S2 juga ingin berkarir di dunia industri yang lebih baik lagi. Ya. Dan punya industri sendiri. Amin. Wow. Iya. Baik. Terima kasih Kak Berlian. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kak Berlian. Lengkap sudah 4 episode. Silakan teman-teman kalau nanti ingin pantau dari episode 1, 2, 3, dan 4. Dan jangan lupa subscribe, like, views, dan share podcast ini untuk kita bisa berbagi buat yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih, Ber. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.